Ya, masih banyak yang menjadi sebuah pertanyaan begitu ya kaitannya dengan penusukan atau penganiayaan sebenarnya yang terjadi oleh korban Pak Hermansyah seorang pakar telematika. Pak Nasution, adakah pembicaraan lebih lanjut kaitannya dengan pihak keluarga begitu ya dan juga ibu maupun kedua adik? Sempat bertemu dengan istri korban? Istri belum, Belum, untuk hari ini karena belum. situasinya masih trauma Baik. dan justru Komnas menyarankan kepada Nah, keluarga untuk betul-betul menjaga istrinya Mas Hermansyah baik. karena dia saksi mahkota, Ya, saksi kunci juga, saksi saksi kunci. utama. Mhm. Malah kita sarankan kalau keluarga berkenan meminta kepada negara untuk dirumah-amankan. Mekanismenya keluarga korban atau kuasa hukum itu minta ke Komnas, lalu Komnas membuat rekomendasi ke LPSK Baik, supaya ada perlindungan ada terhadap perlindungan istri korban terhadap begitu ya. istri korban. Baik. Nah, kemudian yang kedua, sebetulnya Komnas juga memberikan sebetulnya memberikan catatan juga kepada publik untuk tidak mengembangkan spekulasi. Termasuk misalnya kita menyarankan pihak kepolisian untuk tidak buru-buru membuat kesimpulan di awal sebelum proses penyidikan ini berakhir. Ya. Misalnya kita menyayangkan misalnya ada aparat ya yang membuat kesimpulan oh itu kasusnya karena kasus serempetan mobil. Kita tentu tidak ingin kasus ini kemudian disimplifikasi hanya kasus anak-anak muda karena terserempet bodi mobil lalu kemudian ngamuk begitu ya. Itu banyak kita temui kasus dan ini menjadi kriminal murni. Baik. Bukan tidak ada kasus, tetapi kemudian bagi Komnas, insting Komnas itu kemudian berjalan begini. Kasus yang begini itu hanya dialami oleh orang-orang tertentu dengan cara-cara yang tidak dilakukan oleh orang biasa. Baik, Dia terencana artinya, gitu loh. Jadi itu yang kemudian Komnas melihat ini ada sesuatu yang lain, insting seorang Komnas HAM ini berjalan begitu ya, sampai adakah pembicaraan juga kaitannya dengan pemindahan korban ini sendiri yang kalau serta-merta pemindahan korban dilakukan? dari Hermina ke RSPAD, saya kira itu murni kesepakatan keluarga dengan teman-teman alumni ITB. Tetapi kita memuji ini karena manajemen rumah sakit di RSPAD itu lebih memberikan kenyamanan ya. Oke, baik. Kenyamanan buat keselamatan Mas Herman. Ya. Dan saya kira itu kita pandang sangat elegan cara yang ditempuh oleh keluarga dengan teman-teman alumni ITB itu. Kita bisa bayangkan kalau misalnya di tempat rumah sakit yang tidak manajemennya tidak seperti RSPAD, itu kemudian jaminan keamanan terhadap Mas Herman dan keluarganya juga akan menjadi problem. Baik, Mbak Devi, apakah mungkin seorang masyarakat biasa begitu ya bisa serta-merta melakukan penusukan secara membabi buta kalau bahasa saya begitu ya. Kalau melihat dari sisi luka, tadi kita sempat bicara secara off air begitu ya. Ini luka sebenarnya semua ada di sebelah kiri gitu. Mungkinkah orang dengan kondisi marah kemudian membabi buta melakukan penganiayaan, semua lukanya berada di sebelah kiri gitu. Dengan kondisi luka yang memang cukup krusial begitu posisinya. Ya, saya sepakat dengan para beliau ini bahwa memang kita perlu memberikan kesempatan kepada pihak aparat untuk bisa menemukan jawaban yang lebih terang tentang apa sebenarnya yang melatar belakangi kasus ini terjadi, siapa pelakunya. Kalau dalam konteks kami, para akademisi, ini kepentingannya sangat jelas dibutuhkan. Karena dengan kita bisa menemukan apa yang menjadi motif dari pelaku, kita bisa membantu pemerintah untuk bisa menyusun sebuah rekomendasi tentang bagaimana caranya bisa mengedukasi publik untuk mampu bersikap, beretika di jalanan. Yang semoga bisa mencegah terjadi kasus-kasus serupa. Kalau seandainya memang kasus ini adalah murni kriminal misalnya. Nah, oleh karenanya saya juga sangat berbahagia dan bersama di posisi yang sama dengan para beliau. Kami menunggu ini seperti apa kasus ini. Tapi memang kita bisa juga berkaca dari banyak kondisi bahwa
emosi itu memang menjadi salah satu faktor yang seringkali diabaikan dalam konteks kecelakaan atau kejadian-kejadian luar biasa di jalan. Studi-studi lebih fokus kepada misalnya penggunaan alkohol atau obat-obatan ketika seseorang berada di jalan. Lalu kemudian juga misalnya penggunaan handphone misalnya, atau bahkan misalnya hal-hal yang menarik seperti mendengarkan lagu dan atau misalnya membaca dan sebagainya ketika di jalan, itu juga memberikan faktor yang bukan hanya sedikit tapi cukup besar kontribusi terhadap kejadian kecelakaan di jalan. Nah, ini yang kemudian seringkali abai dan dilupakan karena dalam konteks Indonesia kita sangat sulit sebenarnya mengumpulkan data-data riset yang bisa secara empirik misalnya mendukung rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah dan aparat pada khususnya. Nah, terkait apakah orang kemudian bisa menggunakan senjata dan sebagainya, lagi-lagi dalam konteks Indonesia kita ini negara yang sangat khusus sifatnya. Berbagai aturan yang ada, implementasi di lapangannya sangat berbeda. Karena apa? Secara kultural masyarakat kita ini masyarakat yang sangat lentur, sehingga kemudian hukum pun bersifat sangat elastis, sehingga pada akhirnya kita bisa lihat pelanggaran terjadi di mana-mana. Tidak dalam artian kemudian saya mengafirmasi atau mendukung bahwa siapapun bisa melakukan tindakan kekerasan, tapi artinya di depan mata kita setiap hari kita melihat pelanggaran, dan ini yang justru dalam konteks kejadian ini perlu dikonfirmasi untuk bisa memberikan jawaban yang lebih terang. Baik, Mbak Devi, kalau kita lihat secara normal mungkin akan seperti itu begitu ya, tapi ada indikasi mungkin lainnya begitu ya yang dilihat. Kasus Novel Baswedan kita masih ingat begitu ya, yang tiba-tiba serta-merta juga dilakukan penyerangan. Apakah juga memang merupakan punya tipe yang serupa begitu kalau Pak Rohman melihatnya? Ini juga tiba-tiba ini kan kejadian juga seperti akan ini. menjadi PR bagi kepolisian terhadap kasus Novel ini. Mungkin sudah hari ke-90, sekitar hari ke-90, artinya sekitar 3 bulan ya pengungkapan kasus tersebut. Jadi berbanding jauh tadi dengan kasus bendera tauhid yang dengan cepat pelakunya bisa ditangkap, atau kasus-kasus lain lah yang dari CCTV bisa ditangkap pelakunya. Baik. Nah, mungkin juga ada baiknya kepolisian juga mengumumkan kepada masyarakat dan meminta informasi orang-orang yang lewat di kejadian, karena kan itu pasti banyak orang yang lalu lalang di situ, karena kan nggak tengah malam kejadiannya. Saya pikir kalau itu dilakukan juga akan banyak informasi-informasi penting yang akan masuk. Nah, prinsipnya sih kita selalu mendukung kepolisian ya, supaya bisa bekerja maksimal, profesional ya, memang tegak lurus ya pada undang-undang, menjalankan fungsinya, sehingga apa yang dituduh-tuduhkan, mungkin ada yang nuduh-nuduh ya kan, ada yang khawatir bahwa ini politis segala macam, nggak terbukti gitu. Baik, artinya juga polisi tidak terlalu cepat untuk menyimpulkan begitu ya, kalau tadi jangan juga terlalu cepat menyimpulkan ya. Melihat fakta yang ada di lapangan dan cari juga fakta sebanyak mungkin ya, dan kalau bisa jangan terlebih dari 3 hari sudah ada kejelasan dulu nih di masyarakat. Seperti kasus-kasus yang lainnya. Baik. Komnas HAM sudah berkomitmen untuk juga mengawal kasus ini, kemudian juga dari Akta juga sudah berkomitmen untuk mengawal kasus ini. Semoga kasus ini juga bisa terselesaikan dan terungkap oleh pihak kepolisian. Tidak perlu buru-buru untuk kita menyimpulkan apa sebenarnya di balik kejadian yang menimpa korban Hermansyah, tapi juga kita menunggu apa hasil yang akan diberikan oleh pihak kepolisian. Semoga tidak berlarut-larut dan tidak menjadi kejadian yang sama begitu ya, yang menimpa seperti aktivis-aktivis lainnya. Saya harus akhiri perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Nasution, Mbak Devi, dan juga Pak Habibur Rahman. Saya Rizky Enda pamit. Selamat malam. Terima kasih ya Pak. Ya.